you always will be. Thank you, Lord. You're so good. You're so good. Your heart is for me. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. You're always faithful. You're strong and able. I'm lifting my head, and you are find help. You're my providence. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Yeah, we have never been alone, and we never will be. We never will be, Lord. You are faithful. You are kind. Yeah. Every hour, every minute, you have always been there. You are faithful, and you always will be. In every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful, and you always will be. In every hour, every minute, you have always been there. You are faithful, and you always will be. In every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful, and you always will be. You are faithful, and you always will be. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence.
for me. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never.
Welcome Hillsong Indonesia. Good to see you guys again. Active in the live chat, Surabaya Connect, and everyone in Indonesia. Come on, let's praise Jesus tonight. You are the reason for life, the air inside my lungs. You taken all of my heart. You there's no doubt, there's no doubt, there's no explain, there's no it's not enough. And there's just life instead, there's nothing but a miracle. So tell me, how could I ever turn away from you when you always been the way, the life and the truth? You giving me a new heart, true reality, living for the one who set me free. You giving me a vision better than a dream. You ain't gonna wake me up, it's not a fantasy. Come on, hey. Come on, we sing. My friends keep saying I've changed, I'm acting different now. They wanna know what I know, they want the truth, and so I told them, if you're free on Sunday, come to church with me. Leave your past right at the door, and you giving me a new heart, true reality, living for the one who set me free. You giving me a vision better than a dream. You ain't gonna wake me up at all. You turn my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a fair. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of His love that saved me 180 the times He's never failed. So now throw up your hands if you know Him, then go ahead, call up your friends. Cause we are here on a Friday where it began. And if you owe it all to Jesus, go to your name. Let's go! Come on, give it up to Jesus. He's good. He's worthy to be praised. Dimanapun saudara menyaksikan, mari sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Cause He is good. Baik yang ada di online, Surabaya, Jakarta, we welcome you. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, Engkau setia. And we seek into your presence. Sebab Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau dan Engkau saja. So we sing this song to you. Thank you Jesus. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Oh, we look to you. Come on, we sing this song together. God, I look to you. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. Let this song sing to you. I will love you, Lord, my strength. Come on, we sing. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. I will love you. And I will love you, Lord, my strength. I will love
family. Hallelujah, God reigns forever. Come on, sing it over your circumstance. We sing hallelujah, our God reigns. Hallelujah. Sing it over your problems. He is good. Hallelujah, God, His reign. And hallelujah, God reigns forever all my days. Hallelujah, hallelujah. You are good, forever you are good, forever you are good. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Thank you, Jesus, because you are good, forever good. Come on, we sing. God, you're so good. You are good. God, you're so good. You've been good to me. God, you're so good. You're so good to me. Thank you, Jesus. You've been good to me. Tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat kebaikanmu dalam setiap pergumulan. Engkau selalu ada. Ku lihat terang dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Lihat terang dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Ku lihat terang dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan
dinding penjara, tak ada yang dapat memisahkan kita. Yes Lord, yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mau ngambil momen ini Tuhan Yesus. Kami membawa kehidupan kami. Mari saudaraku, kau yang ada di onsite, kau yang ada di online, mari kita pakai momen ini. Tuhan Yesus ketika sampai hari ini masih memberikan kita nafas kehidupan. Itu tandanya dia masih kasih kita kesempatan untuk mata kita melihat mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita masih bisa berjalan, itu tandanya dia masih memberikan kita kesempatan untuk melangkah dari satu kesempatan ke kesempatan yang lain. Dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Supaya nama dia dipemuliakan. Di tangan saya hari ini saudara, ada begitu banyak teman-teman yang sedang bergumul. Dia meminta bahwa pertolongan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta rekonsiliasi dengan persahabatan. Ada yang sakit saudara, take this moment. Dan mari kita berdoa sama-sama. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini Tuhan Yesus kami bersatu hati. Kami katakan terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang kau berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mengambil momen ini Bapa sebagai satu tanda bahwa Engkau masih menginginkan kami untuk melihat mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam masa depan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bawa pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu, kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu, kami bawa sakit penyakit kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami katakan Bapa, pakai ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuatkan kaki kami yang sudah mulai goyah, kuatkan pikiran kami, biarkan fokus kami hanya kepada Engkau Bapa. Dan hari ini kami katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami. Dan biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, mengalir kuasa-Mu dalam kehidupan kami, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami terima itu. Haleluya, amin. Tiada nama lain selain nama Yesus. Yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap pergumulan, Engkau semulianya. Kulihat terang dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Yes, amen, amen. Tak ada yang dapat memisahkan kita, amen. Amen. How good is that kalimat? Dimanapun saudara lagi join kebaktian ini, saya mau ingatkan bahwa kuasa Tuhan gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa kami adalah saudara akan mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa di kamar tidur saudara, di ruang tamu saudara. Saya mau mengatakan, mewakili gembala sidang kami Pastor Brian and Bobby Houston, selamat datang di Hillsong Church. Selamat datang bergabung di kebaktian online Hillsong Indonesia. It is so good to have you. Katakan, tulis di live chat dimanapun saudara berasal, karena kami ingin tahu. And that will be wonderful. Sesuatu yang sangat spesial adalah we have
our young and free worship leaders Yeah. leading worship this Wow. morning, and ada Joje, and ada Tyrell, and ada Sabrina Sabrina. from Jakarta. Yeah. Yes. Sini dikit, Sabrina. Come here. Okay. This is Sabrina. Mungkin kalau saudara udah, dia lumayan terkenal di gereja ini. So udah lama nggak kelihatan, and hari ini kelihatan. It is so good to have you, and masih ada anointingnya, urapannya masih luar biasa. And, So good to be back at home. It is. Apakah ini balik untuk? Pray. Yeah. Mari kita berdoa. Well, I've been praying. Tolong dimasukkan di kolom doa. Pio as well. Pio as well been praying as well. So, Yes. but it's so good to have you, and thank you udah leading us in the worship. And tepuk tangan, kasih jempol yang luar biasa buat our worship team yang ada di BTS behind the scene. That's good. We have a great volunteers di gereja ini, amen. Ya. Dan pastor kita mau sapa dulu teman-teman yang lagi di online. Oh, yes. Pastor ada yang dari Ambon, tadi saya lihat mata saya Ada yang langsung dari tertuju sama Ambon. Kamu Oh, cuma dari hafal Manado, dari Pastor? Manado, ada dari Seminyak, Surabaya, Balikpapan. Ya. Wow, Balikpapan. That's awesome. Cool. Imam Bonjol, very good. Dari mana? Jakarta. Imam Bonjol? Jakarta, everybody. Selamat datang di Hillsong Church. Ya. It's good to have you guys. And di tangan saya ada Erwin, yes, Erwin Panjaitan. Wow. Ngapain di Jakarta orang ini? Anyway, ada begitu banyak ucapan syukur yang sudah dikirimkan. Kalau sudah bersyukur atas kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan, atau ada doa yang dijawab sama Tuhan, tulis di live chat supaya orang yang mendengar kesaksian saudara pasti mereka akan dikuatkan. Ada beberapa yang udah kirim, and ada yang bersyukur buat a lot of things. Ulang tahun suami, Olivia. Wow. Yes, Abang Mesmo. Bang Abang Mesmo, sini selamat Abang ulang Mesmo. tahun. Berdiri di sini sebentar. Sini awak nih. Ini dia. Uco, whatever your name is. Lihat ke kamera brother. Ulang tahun keberapa kemarin? Awesome, wow. You just getting young. Lihat ke sini, lihat kamera, orang nggak kenal. Buka masker dikit nggak apa-apa, biar tamu kenal. Nah, this is Abang Mesmo, dia adalah gembala buat tim fotografi dia di Hillsong Bali. Kalau we are so grateful for you, Om Mesmo. Dia lebih senior dari saya, makanya harus panggil dia Om. Anyway, ada yang bersyukur buat suami yang perhatian. Wow. Waduh. Let's not go there. Bersyukur buat pekerjaan baru. Wow, congratulations. This is so encouraging buat saudara, yang masih mencari pekerjaan. Selalu ada harapan. Kalau Tuhan bisa mengerjakan mujizat di kehidupannya Raymond, Tuhan akan mengerjakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Dan bersyukur buat bisnis baru. Yeah. Wow, ini dari salah satu volunteers kita. Saya tahu itu siapa itu. Ova, bisnis baru. Wow, yang masih muda, punya bisnis baru, and single. Yes, so many orang-orang bersyukur. Let's see, ada yang mengirimkan ucapan syukur nggak di ulang tahun yang ke-17 tahun. That's awesome. Wow. Yoel Andin Dito. I'm not sure about this one. Ada yang bersyukur I'm buat not Papa Mama sure, yang bisa but- datang ke Bali lagi, Pastor. Oh yes. Wow, Yes, KBSI. yes, very good. I think salah satu hal yang perlu kita syukuri adalah syukuri in advance. Kebaktian on site Yeah. akan kembali minggu Wow. depan. It's gonna be incredible. I cannot wait, man. Tanggal berapa itu, Pastor? Tanggal 17 Oktober 2021. 21. Oke, bukan 2020, Oke. 2022, tapi 2021, which is minggu depan. Ya. 2 kebaktian pagi jam 9.30 dan jam 11.30. Right. Untuk details yang lebih lengkap, pastikan saudara follow Instagram saya atau follow Instagram Hillsong Bali. Informasinya akan lengkap. Tentunya kebaktian kita akan punya health protocol, Good. punya protokol kesehatan Yes. yang sesuai dengan apa yang di-require dari pemerintah. So I cannot wait. Pak, kursinya sangat terbatas, so Yeah. pastikan saudara
hadir. Benar sekali. Minggu depan, Benar. minggu depan Fandri. Kita sudah Iya, nunggu. minggu depan, tepat minggu depan, Tepat Pastor. minggu depan. Kayaknya minggu depan Fandri, yes. Yes, minggu depan. Oke, dan setelah ini kita akan lanjut melalui penyembahan kita, melalui pemberian. Yes. Dan siapa hari ini Pastor yang akan Yes. memberikan affirmations? Yes, gembala pujian penyembahan di tempat ini namanya Rebecca Ray Wah. akan share around our giving. Saudara bisa siapkan persembahan dan perpuluhan saudara. Ada cara atau link yang akan dikirim di chat untuk saudara bisa ikuti informasi tersebut. Let's welcome dulu mana Mori? Terima Rebecca kasih. Balong Papoeng Ray. Terima kasih Pastor Eka dan Fandri. Amazing sekali duo hari ini guys. Luar biasa. Saudara, kita akan memberi ke dalam rumah Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa di mana kita boleh menabur benih ke dalam rumah ini. Amin. Saudara memberi atau tidak, pasti Tuhan berkati kita. Itu sudah mutlak. Pengertian bahwa kita memberi untuk diberkati itu terbalik. Justru karena kita sudah diberkati Tuhan, makanya kita memberi. Sebab kenapa? Tuhan itu sumber segalanya berkat. Itu yang kita pelajari, itu yang kita percayai, itu yang kita tahu. Lah terus, kenapa kita memberi kepada Tuhan yang sudah kaya? Mungkin kita bertanya-tanya. The truth is, memberi kembali kepada Tuhan tujuannya bukan untuk memperkaya Tuhan, saudara. Tapi tujuannya untuk menggagalkan rencana iblis yang tidak suka kalau gereja Tuhan itu maju. Gereja Tuhan kalau maju artinya apa? Banyak orang lebih mengenal Yesus. Right? Nah saudara, kita diajarkan di dalam firman Tuhan untuk memberi 1/10 dari apa yang telah kita hasilkan. Tuhan kasih kita 10, kita kembalikan 1 kepada Tuhan. Dalam Lukas 17 saudara ayat 11 sampai 19. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang balik berapa untuk mengucap syukur? Cuma 1 yang balik. Dia balik ngapain? Mengucap syukur. Karena apa? Karena dia sudah diberkati atas kesembuhan yang sudah dia terima. Sebab itu saudara, jika saudara sudah memberi di tengah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saya berbicara kepada orang-orang yang suka memberi pada pagi hari ini. Sebab itu saya berdoa saudara, ketika saudara memberi 1/10 atau berapapun yang saudara ingin beri ke dalam rumah Tuhan, berilah itu karena kita mengucap syukur. Karena kita kembali kepada Yesus dan berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Mari sama-sama kita memberi dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami memberi ke dalam rumah-Mu Tuhan dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah segala berkat. Bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan, Engkau dan kerajaan-Mu yang akan mencukupkannya. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tune in pada hari ini Tuhan. Aku berdoa Engkau memberkati hasil mereka. Aku berdoa Engkau memberkati rencana-rencana mereka. Dan aku berdoa Tuhan, biar gereja-Mu ini boleh terus maju dan boleh terus memperkenalkan nama Yesus kemanapun kami pergi. Di dalam nama Yesus. And everybody says, Amen. Thank you. Thank you Rebecca Ray. Terima kasih Hillsong Church buat kemurahan hati saudara. And saya ada beberapa pengumuman yang sangat penting. Yes, Pastor. Yang perlu kita kasih tahu jemaat kita adalah, salah satunya adalah annual report atau laporan tahunan tahun 2020. Gereja kita adalah gereja yang transparan. Jadi saudara bisa ke hillsong.com /annual report. Saudara bisa lihat report secara global Hillsong Church. Baik secara apa yang kita capai selama tahun 2020 as a church. Baroso ada laporan keuangan di situ. And saudara bisa lihat ada kesaksian-kesaksian sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan selama tahun 2020 semua. Hillsong.com /annual report. Amen. And setelah itu Pastor ada juga yang namanya After Church Hangout. After Church Hangout Yes. adalah hangout setelah ibadah ini. Dan ada satu good news Pastor yang saya dapat di After Church Hangout ini. Buat teman yang kemarin minggu lalu, saya menemukan satu teman dari Belanda saudara. Dari Belanda, Yes. all the way from, that's why I love about kebaktian online. Walaupun kita udah kebaktian onsite minggu depan, online masih terus bergulir
Oh, Asik, bergulir. Supaya keluarga kita, teman kita, orang-orang dari bukan saja Bali, bukan saja Indonesia, but also around the world bisa join kebaktian Hillsong Bali, and then kesaksian yang luar biasa dari Benar. orang Dan Belanda. dia cuma tidak sampai diikut after church hangout, tapi setelah itu si kakak ini dia ikut gabung dengan CG Online. Right. Jadi ketika kita melakukan after church hangout ini adalah kita bisa membuat kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Dan Very setelah itu kita memastikan bahwa kita tertanam di dalam komunitas yang membuat kita bisa tumbuh bersama. There you go. Jadi kalau saudara ingin join komunitas di tempat ini, ada link yang sudah dikirim di live chat. Yeah. Thank you admin dan moderator online service team. Saudara bisa save link tersebut and join right after setelah ibadah ini. Yeah. So can't wait to meet orang-orang baru. Benar, Pastor. Right? Yes. Kamu udah pernah ketemu orang-orang baru? Sudah ketemu That's awesome. hari-hari ini. That's really good fun. Dan satu hal lagi yang paling penting Pastor yang saya pengen sampaikan Ada banyak buat, hal. Iya, Yes, oke. there's a lot of hal. Tapi satu ini juga yang saya harus sampaikan bahwa spesial buat minggu depan, biasanya kan kita ada reservasi dan buat teman-teman atau Bapak Ibu yang rindu beribadah onsite bersama-sama, datanglah lebih awal karena yang datang lebih awal kita akan lebih layani. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah terlambat, sekali lagi kursi terbatas dan mungkin kita bisa alihkan ke ibadah selanjutnya ataupun kita bisa ikut online sama-sama. That's very good. That's awesome. Yeah. I cannot wait. And then, yes. Oh, ada yang teriak kids. Yes. Wow. See, kita punya banyak hal. Banyak hal saya satu risau hal banget. saja, Oke, kids. Kita akan ada kids setelah ini di jam 12. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak-anak atau teman-teman yang punya adik-adik bisa langsung join sama-sama di Hillsong Kids setelah ini jam 12 siang. Ya. That's awesome. Asik. Incredible. Well done, Fandri. Yes. Kalau kamu udah nikah nih ya, Ya. kira-kira kamu pengen punya anak berapa? 3. 3. Yes. Kenapa 3? Kenapa nggak 2 atau 4 atau 1 tapi 3? Kenapa angka 3? Anak yang pertama laki-laki, terus yang kedua perempuan, yang terakhir laki-laki. Jadi ceweknya dijaga. Oh, sama kakak. awesome. Wow. Ya. Iya, mari kita. Kita lihat. Anyway, Pas. firman Tuhan yang luar biasa akan disampaikan. Iya. And this guy is very special. Yes. Dia, udah jadi jadi teman saya Englin, for sekian lama, Yes. more than 10 years. Yeah. Namanya Bapak Pendeta Giorgio Giorgio Ray. And he's a real deal, authentic, very cool. And I think kita semua akan diberkati. Siapkan catatan saudara, karena saya percaya Tuhan akan berbicara secara spesifik buat kita semua. So, let's welcome the one and only Giorgio Ray. Woohoo! Amen. Haleluya. Yeah, man. Bapak Shalom. Pendeta. Shalom. Pendeta. Shalom, shalom. Yes, awesome. Puji Tuhan. Thanks, Gio. Terima kasih Pastor Eka dan Pastor Fandri. Puji Tuhan, shalom saudara dimanapun saudara berada. Saya bersyukur bisa berada di sini bersama dengan saudara. And I think I wanna, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Pastor Eka dan Pastor Englin yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara kepada kita semua. And I believe Tuhan akan berbicara kepada kita semua saudara. Ada satu hal mungkin yang Tuhan pengen ingatin kita semua saudara. And I believe today is the day. Dimanapun saudara berada sekarang di rumah maybe atau di jalan. Welcome. And terima kasih mungkin praise and worship team bisa temani saya di atas sini. Sambil saya berkhotbah gimana? Krik. Oke, thank you guys. Mungkin pemain bass bisa tinggal iringi saya. No. Oh man. Kalau misalkan saudara bersyukur dengan praise and worship team kita, nggak usah tulis apa-apa saudara di. You know what? Kita akan belajar di dalam buku Rut saudara, dan mungkin saudara tahu dengan buku tersebut. Buku yang sangat pendek saudara, mungkin cuma 2 lembar doang di Alkitab. But I'm gonna read it to you di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 16. Oke, and ini lumayan panjang saudara. So let me just read it for you. Pada zaman para hakim memerintah. What? Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari maafkan saudara.
beserta istrinya dan kedua anak-anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. This is going great. Thank you. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya. Matilah kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu telah tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepada aku." Ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut berpaut kepadanya, dan berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Ayat yang terakhir, tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam, sebab bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku." In Jesus name, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami Bapa, and we love you so much. Speak to us Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau punya sesuatu untuk Engkau sampaikan dalam setiap kami di sini Tuhan. In Jesus name we pray, and everybody say amen, amen. Saudara pernah nggak lakuin sesuatu gitu, and then saudara, kalau misalnya saudara ingat apa yang saudara lakuin sekarang, kayak saudara malu banget. Seriously, kayak malunya kayak benar-benar sampai saudara pengen sembunyi istilahnya gitu. Well, beberapa bulan yang lalu saudara, saya dan istri saya kita diundang ke acara yang luar biasa, acara yang mewah istilahnya. Literally, even makanannya dari emas saudara, I'm not kidding, makanannya dari emas. So, suatu kehormatan yang luar biasa saya bisa diundang bersama dengan istri saya untuk pergi ke acara tersebut saudara, and we went there, and kebetulan di sana ketemu dengan teman kami, and mereka bawa anak-anaknya juga, which is wonderful, and kita have a great time. Kita masuk ke dalam ruangan, musiknya sangat kencang saudara, and kita kalau misalkan ngomong kayak benar-benar harus dekat-dekatan. Well, bukan di klub saudara, ini bukan di klub, cuma ada free flow orange juice, so kita minum orange juice free flow luar biasa saudara, and we hang out di sana, and tiba-tiba ternyata ada orang tua dari teman kita ini saudara, and kebetulan kenal dengan istri saya, so mereka lagi ngobrol, tapi saya nggak bisa dengar apa-apa yang mereka ngobrol saudara, karena suaranya tuh kencang banget, right? So jadi saya cuma, which
I don't care anyway. Saya makan doang, makan makanannya luar biasa, and then ada kaviar, biasa aja. Terus saya makan makanannya istri saya karena dia bilang, babe ini terlalu mewah buat aku gitu. You can have it. Terus saya bilang, babe, aku tiap hari di Tondano kayak gini, babe. So it's normal thing to me. Jadi saya makan. But then pas lagi ngobrol saudara, and you can tell kayak vibe-nya mulai berubah, atmosfernya kayak udah kayak nggak enak, udah nggak asik gitu. Terus saya lihat muka teman-teman saya kayak udah mulai kayak apa ya, udah aneh gitu, kayak udah cemberut. And I thought, wait a minute, ini ada apa gitu loh. And saya malu bertanya, karena saya nggak dengar percakapan mereka, and saya sibuk makan doang saudara, right? So you know what, I'm just gonna leave it there. Terus tiba-tiba mereka pergi, jadi kita berdua doang, terus tiba-tiba mamanya mereka datang saudara. And then ngobrol sama istri saya, serius banget. Saya nggak tahu mereka ngobrolin apa saudara, karena baik lagi saya nggak bisa dengar, suara musiknya kenceng banget. Tapi ada satu kata yang saya dengar saudara. Mamanya bilang ke istri saya, dia bilang, iya dia udah capek banget soalnya. And saya bilang, wait a minute, ini kayak apa, ada masalah keluarga mungkin atau relationship-nya mereka lagi kayak gimana, right? And kayak saya nggak mau jadi seseorang yang cuma tahu makan doang gitu, And I want to be a good man as I am. Jadi saya bilang, I want to be encouraging everybody. Aku pengen jadi seseorang yang kayak membawa value ke orang-orang, right? And then saya langsung jump into the conversation. Terus saya bilang ke mamanya, Tante, tenang. Tuhan punya rencana yang luar biasa dari semua ini, right? And then mamanya kayak bingung mukanya gitu kayak, hah? And I thought karena suaranya kencang, musiknya kencang, jadi saya lebih teriak lagi, tenang Tante, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Terus saya senyum. And then tantenya kayak, oh, oke. Terus istri saya lihat saya kayak aneh kan. And I thought, saya pikir istri saya, oh mungkin dia bangga kali punya suami yang encouraging. And then saya lihat istri saya terus kayak, yes baby, yeah, yes. And then udah that's it. Saya balik lagi makan karena saya pikir I've done my part. Saya sudah melakukan bagian saya, encouraging orang, menambahin value kepada orang-orang, right? And I feel good about myself, man. You should try it, encourage orang-orang di sekitar saudara juga, And then tiba-tiba teman kami datang, And abis itu vibe-nya udah mulai enak lagi, right? Udah mulai have fun lagi. And then pas kita pulang, saya, curious. Saya kayak bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya bilang ke istri saya, babe, sebenarnya ada apa sih tadi, kayak apa keluarga mereka lagi ada masalah gitu, atau misalkan relationship-nya lagi kayak gimana-gimana. And then istri saya bilang, enggak kok. Terus saya bilang, terus apa Den? Terus istri saya bilang, enggak, anaknya mereka itu pup di celana, terus mereka enggak bawa baju ganti. And I'm like, wait a minute. Tadi saya bilang Tuhan punya rencana, ternyata anaknya pup di celana. And I'm like, dari situ saya malu banget saudara. Can you imagine anak saudara lagi pup di celana, saya datang terus saya bilang, tenang, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Anda gitu. It's not funny, and sampai sekarang saudara, kid you not, saya malu banget. Well, I think that's what happened kalau misalnya kita cuma tahu part of the story, ya kan? Kita selalu berasumsi, this is getting somewhere, okay? Ini bukan cuma stand up comedy, no. What? Okay. And then kayak dari cerita ini kayak somehow ini mengingatkan saya kepada dengan cerita Ruth, cerita memalukan tadi, right? Karena saudara tahu nggak dengan game tebak gambar, di mana kalau misalnya kayak let's say tebak gambar pisang istilahnya, dan kayak harus di zoom out sampai kayak cuma warna kuning doang. And then saudara harus tebak ini gambar apa gitu, it can be Minions, it can be SpongeBob, padahal cuma gambar pisang doang gitu. And I thought cerita ini sama seperti tebak gambar tersebut gitu loh. And mungkin cerita ini pendek banget saudara. And dia kayak misalnya cuma cerita, let's say cuma 2 lembar doang di Alkitab. And kalau Alkitab saudara besar mungkin cuma 1 lembar doang, But then cerita ini mengambil small part di the big part yang Tuhan lagi sediakan. Sebenarnya mengambil peran yang sangat penting di dalam gambaran besar yang di dalam Alkitab, and even significant, saudara. Dan di cerita ini diceritakan di mana Naomi dia kehilangan semuanya, kehilangan suaminya, kehilangan anak-anaknya, saudara. Dan tersisa anak menantunya yaitu Ruth dan Orpa. Dan dia bilang ke Orpa, you know what, just go home, karena udah gak ada lagi apa-apa di tanganku gitu loh. But then Ruth stay.
And dia bilang, Allahmu akan menjadi Allahku kemanapun kau pergi, di situ aku akan pergi. You know? And imagine berada di posisinya Ruth, saudara. Mungkin kayak dia rasa kayak gak ada apa-apa. And even mereka gak ada di kampung halamannya Ruth. And gampang banget buat Ruth untuk merasa terasingkan. Gampang banget buat Ruth untuk kayak rasa, rasa gak nyaman. Especially cuma berdoa doang dengan Naomi gitu loh. You know. Tapi kalau saya jadi Ruth, saudara, mungkin saya udah, stres sekali. Mendingan saya pulang kampung aja. Mending saya pulang ke Tondano, at least masih ada keluarga saya. At least masih ada KFC, bisa ngedate sama istri saya. At least saya bisa pulang bersama-sama dengan keluarga saya, tapi bukan itu yang Ruth pikirkan. Imagine kalau itu yang Ruth pikirkan, saudara. Dia gak akan pernah ketemu dengan Boaz. Why? Karena kita sering terfokus dengan apa yang terjadi sekarang di dalam situasi kita, saudara. Tapi kita gak lihat gambaran besar yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. And if I can tell you something today, saudara. Apa yang saudara lagi alami sekarang hanyalah gambaran kecil dalam cerita yang besar yang Tuhan sediakan buat saudara. Amen. Do you believe that? Karena kita pikir kita akan stay di tempat yang sama, kita akan stay di pekerjaan yang sama, situasi yang kita gak suka, saudara. But it's just a part of the story. Pertama kali saya datang ke Bali, saya langsung kerja di wedding organizer, saudara. Saya gak punya pengalaman sama sekali. I think about 2 tahun saya kerja di wedding organizer. And kebetulan bos saya dulu dia kerja sama dengan wedding organizer dari Australia. And somehow saya temenan dengan ownernya suami dari ownernya WO Australia ini, saudara. And somehow he likes me. And karena dia suka surfing, saya juga suka surfing kan. And then somehow dia ajakin saya untuk kerja dengan mereka. And I'm like, well, why not gitu loh. Karena kerja di perusahaan asing sih kenapa enggak gitu. And I don't know why mereka suka, padahal bahasa Inggris saya juga enggak terlalu gimana-gimana dulu. But then, they want me to work. Mereka mau saya kerja bareng mereka gitu loh. And then I'm like, I'm living the dream, saya baru lulus sekolah and kerja di perusahaan asing, But then setelah kerja bareng mereka, saudara, beberapa tahun, and I feel like, wait a minute, kok ini kayak pekerjaannya udah nggak sama kayak seperti perjanjian di awal. Malah saya jadi supir sekarang, literally saya jadi supir, saudara. Saya tiap hari cuma antar anak mereka ke sekolah, tunggu mereka pulang ke sekolah, and antar mereka mau bermain ke mall or whatever. Saya tunggu mereka, dan tiap pagi saya harus cuci mobil mereka, and I'm like, wait a minute, ini bukan yang saya mau waktu saya datang ke Bali, And if I knew it's gonna be like this, saya akan stay dengan pekerjaannya saya yang lama. And I remember saya nangis, saya komplain kepada Tuhan, dan saya nangis di dalam mobil, saudara, on the way ke kerja. And saya ingat waktu saya di kantor, I was so heartbreak, saya sakit hati banget, and saya pergi ke toilet kantor yang kotor banget, banyak orang yang, ke sana. And I remember saya cuma berlutut doang di depan toilet kotor, saudara. And I just raised my hands, and saya bilang, Tuhan, I don't like being here. Saya nggak suka di sini, saudara. Tuhan, can you please take me out from this place? But you know what? Let your will be done, and I just want to choose to surrender. And then habis itu saya berhenti kerja. Saya memutuskan berhenti kerja setelah 2 tahun kerja sama mereka, saudara. And saya benar-benar nggak punya pekerjaan, nggak punya pengalaman juga. But then tiba-tiba ada teman saya yang bilang, Jo, ini ada lamaran kerja di Excel Center. Kamu mau nggak pergi? And then habis itu udah. Saya pergi melamar karena I'm like, saya nggak punya experience, but masa bodoh lah. Sebenarnya kalau misalnya diterima, kalau enggak gitu. And pas saya melamar tiba-tiba dipanggil untuk interview, right? And pas interview, tiba-tiba supervisornya interview saya full bahasa Inggris. And I'm like, it's okay, karena saya kerja di perusahaan Australia dulu, mau nggak mau harus berbahasa Inggris gitu. Jadi saya ladenin bahasa Inggris juga. And it went well, I think. And saya pulang, saya bilang, Tuhan kalau misalkan diterima ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak diterima nggak apa-apa gitu, kalau diterima ya puji Tuhan. And puji Tuhannya, saudara, 2 hari kemudian saya ditelepon dan bilang, Gio, hari Senin masuk kerja ya. Wah, puji Tuhan banget gitu. And sampai di kerja, I remember leader saya, dia datang ke saya terus dia bilang, Gio, harusnya kamu bersyukur loh, kamu bisa diterima di Excel Center. And I'm like, why? Karena itu yang orang-orang yang ikut melamar dengan kamu itu mereka punya mereka sarjana semua, and kamu enggak. And bahkan ada yang punya pengalaman 2 tahun kerja di Excel Center. And we thought dia akan diterima bukan kamu, tapi somehow supervisornya suka dengan kamu. Do you know why? Karena bahasa Inggris kamu. And I'm like, wait a minute.
Ternyata selama 2 tahun saya kerja di tempat yang saya nggak suka. Tempat yang buat saya sakit hati, buat saya kayak berlutut di depan toilet yang kotor. Tapi membuat bahasa Inggris saya bagus, ternyata Tuhan mempersiapkan itu semua untuk saat ini. You know? And karena saya komplain dengan gambar yang mungkin di zoom sangat kecil, sampai saya nggak bisa lihat gambaran Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat saya. And pertanyaan saya adalah, apa yang saudara lagi alami sekarang? Mungkin sama dengan saya dulu, mungkin saudara benci dengan pekerjaan saudara, mungkin saudara ingin keluar dari situasi saudara. Mungkin saudara kayak udah stres finansial saudara kayak gini. But if I can encourage you today, itu hanya gambaran kecil saudara. Dan Tuhan lagi siapkan sesuatu yang lebih besar buat kehidupan saudara. And I believe that. And I believe that. Dan kuncinya cuma satu saudara. Sama yang seperti yang Ruth lakukan. Adalah setia. Setia dengan apa yang ada. Saudara. Karena mungkin Tuhan mau ajarin kita sesuatu, Jangan kita baru apply kerja 3 bulan kerjaan kita udah berhenti, karena kita nggak dipromosiin jadi direktur perusahaan. No, but seriously karena kesetiaannya si Ruth sampai dia bisa ketemu dengan Boaz. Tapi menurut saya ada sesuatu hal yang lebih besar daripada hanya setia doang, saudara. Karena kalau bilang kalau cuma setia doang, bisa aja Ruth setia dengan Naomi, and dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma tinggal di rumah doang, right? Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Bisa aja, tapi bukan itu keputusannya Ruth. Yang Ruth lakukan adalah dia pergi keluar dan kerja di ladangnya Boaz, saudara. Dia pergi kerja ke ladangnya Boaz. Dan kalau misalnya saudara notice dari buku Ruth ini, di cerita Ruth, Tuhan itu jarang banget disebutin. Seriously, Tuhan jarang banget. Bahkan nggak ada ayatnya ditulis, oh Tuhan berbicara kepada Ruth untuk pergi keluar cari kerja, atau Tuhan berbicara kepada Boaz untuk menikahi Ruth. Nggak ada, saudara. Dan waktu saya pelajari somehow dari cerita Ruth ini, seolah-olah ini adalah murni keputusan manusia yang menuntun mereka ke rencana Tuhan yang luar biasa. Think it like this. I know kita pernah dengar dengan kata-kata Tuhan kata-kata orang atau kata-kata pendeta ya, Tuhan mengatur langkah kita kok, Tuhan yang membimbing kita. Which is true. But what if I tell you, saat ini, sebenarnya keputusan kita sendiri yang akan menentukan masa depan kita akan jadi seperti apa. Saudara. Right? I know Tuhan mau menuntun kita, I know Tuhan mau membimbing kita, tapi dia gak pernah paksain kita, saudara. And Roh Kudus bisa ingatin kita untuk gak lakuin hal yang buruk maybe, but then in the end of the day adalah keputusan kita sendiri yang kita ambil. Right? In the end of the day. Karena sekarang ada aplikasi yang namanya yang banyak dari kaum tua sampai kaum muda suka, saudara. Home Credit dan Kredivo, saudara. Semua suka dengan aplikasi ini. Especially ada Tokopedia di mana saudara bisa langsung klik. And saudara beli eyelashes, eye makeup, eyeshadow, whatever, iPhone, And saudara, ini habis itu saudara pay later, right? Pay later, and then habis itu saudara udah gak mampu bayar tiap bulan. Apakah rencana Tuhan saudara berada di posisi tersebut? No, itu adalah keputusan saudara sendiri. Right? And then habis itu kita berdoa, Tuhan tolong keluarkan kita dari situasi ini. Seolah-olah kayak Tuhan bertanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. But it's not fair buat Tuhan. Karena itu adalah keputusan kita sendiri untuk melakukan itu. Amen. Tapi balik di cerita tersebut, inilah yang Ruth lakukan, saudara. Mungkin dia punya faith kalau Tuhan akan bantu mereka. Mungkin Ruth dan Naomi mereka berdoa supaya kayak Tuhan keluarin mereka dari situasi ini. But what I like is, apa yang saya suka adalah Ruth nggak tunggu Tuhan jawab doanya mereka. Tapi dia keluar, dia nggak tinggal di rumahnya, dia keluar and look for that opportunity, saudara. Look for that opportunity. Dan seberapa banyak dari kita yang berdoa kepada Tuhan tapi kita nggak lakuin apa-apa. Kita udah minta pekerjaan kepada Tuhan tapi pas pekerjaan datang kita milih-milih. But let me tell you something. Staying at home, tinggal di rumah gak akan menyelesaikan masalah kita, saudara. But we have to go out and look for that opportunity. Karena keputusan Ruth untuk pergi keluar dan kerja di ladangnya Boaz, saudara, itu menuntun dia ke rencana atau the grand design-nya Tuhan. And mungkin maksud saya, saya nggak suruh saudara untuk keluar dari rumah saudara sekarang and mulai cari-cari sesuatu. No, but what I'm saying is at least do something. Do something in your life.
Mungkin saudara kayak udah menunda lama-lama untuk join Connect Group atau kayak join komunitas gereja. What if ini saatnya untuk saudara mengambil keputusan tersebut? Go out meeting with friends and saudara nggak tahu apa yang akan terjadi waktu saudara ketemu dengan orang tersebut. A lot of things can happen and you don't know keputusan saudara bisa merubah jalan hidup saudara. You know? Karena keputusan kita hari ini akan menentukan jalan kehidupan kita. Tapi apakah artinya Tuhan tidak ikut campur dengan keputusan kita, saudara? No, I don't think so. Menurut saya Tuhan ada di setiap keputusan kita. And I pray today, sebagaimana Tuhan memberkati jalannya Ruth, begitu juga Tuhan akan memberkati jalannya kita. Amen. Amen. And dari situ saudara, dia bertemu dengan Boaz. But are you saying this? Kayak apa saudara mengerti yang saya mau coba sampaikan saat ini? Karena di awal cerita di mana Ruth dan Naomi kehilangan mostly everything. Mereka kehilangan semuanya. Dan susah untuk melihat gambaran besar yang Tuhan mau buat mereka maybe. But yang saya suka adalah mereka nggak tunggu Tuhan untuk kasih tahu mereka gambaran Tuhan yang Tuhan mau lakukan gitu loh. But decision mereka, keputusan mereka adalah mereka keluar dari situasi tersebut and at least they do something with it. So let me tell you, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semua. Yes, amen. Tapi sebelum itu saudara, Tuhan mau memberkati langkah awal kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah awal yang saudara harus ambil? Dan saya nggak bisa jawab pertanyaan itu saudara, karena hanya saudara dan Tuhan saja yang bisa jawab. Tapi apa langkah awal yang saudara harus ambil sekarang? Dan akhirnya Ruth bertemu dengan Boaz, saudara. And long story short, Boaz merestorasi kehidupan Ruth dan Naomi. Dan misalkan saudara baca di ayat paling terakhir, itu ada silsilah keluarga saudara. Dan ternyata Ruth dan Naomi adalah oma dan opanya Raja Daud. The King David, isn't it amazing? Dan dari keturunan Raja Daud saudara, lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata kalau di buku Ruth ini kita zoom out, ternyata cerita ini mengambil bagian yang sangat signifikan dalam Alkitab yang sekarang kita baca saudara. Karena dari cerita ini lahirlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sama seperti yang saya bilang di awal-awal, seolah-olah cerita ini adalah pure keputusan manusia yang menuntun mereka ke rencana Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin saudara mikir kayak keputusannya adalah keputusan yang besar yang Ruth lakukan adalah waktu Ruth pergi keluar dari rumahnya dan kerja di tempatnya Boaz. Karena why not gitu loh. Karena kalau misalkan dia nggak pergi ketemu dengan Boaz, mungkin nggak ada yang namanya Raja Daud, or mungkin nggak ada keturunan yang sampai ke Tuhan Yesus. But let me tell you something, keputusan besar yang Naomi ambil bukan itu saudara, tapi ada di ayat awal yang kita baca tadi, and I'm gonna read it for all of us. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Sebab bangsamu lah bangsaku, and listen to this, dan Allahmu lah Allahku. Di saat Ruth mengambil Allahnya Naomi sebagai Allahnya dia, yaitu Allah orang Israel saudara. Di saat itulah Ruth step into the great design yang Tuhan telah siapkan kepada Naomi saudara. That was the moment yang mengubah keputusannya Ruth. Karena keputusannya itu dia mengubah kehidupannya dia. Isn't it amazing? Keputusan yang kelihatannya sangat kecil, tapi sebenarnya mengubah kemanusiaan saudara. It's crazy. Dan mungkin saat ini saudara lagi mencari Boaznya saudara, But let me tell you, mungkin saudara lagi mencari kayak seseorang yang bisa merestorasi kehidupan saudara, financial saudara. But let me tell you, ada seseorang yang lebih baik, lebih berkuasa daripada Boaz saudara. And his name is Jesus Christ. Yesus Kristus. Maybe I can get pemain musik untuk bisa datang di atas sini. Namanya adalah Yesus Kristus. And I know saya bilang di awal kalau sometimes keputusan kita sendiri yang kayak mengakibatkan kita berada di posisi yang kita nggak suka, And maybe you said, Gio, there's no way kehidupan saya bisa direstorasi karena kayak keputusan saya dari awal udah salah semua, And kenapa saya harus ambil keputusan yang baik sekarang? But let me tell you, Tuhan ada di setiap keputusannya yang saudara buat. In fact, Tuhan mau merestorasi kehidupan saudara. In fact, dia lagi merestorasi kehidupan saudara sekarang.
Dan waktu Tuhan merestorasi kehidupan kita saudara, dia nggak hanya merestorasi situasi kita, tapi dia merestorasi masa depan saudara. Bahkan generasi saudara, anak cucu saudara. Because he loves you so much. He loves you so much. And church, saudara, kalau misalkan saya bisa menantang saudara pagi hari ini. You see keputusannya Ruth, waktu dia menerima Allahnya Naomi sebagai Allahnya dia. Di situ kehidupannya dia berubah. And this today, hari ini dimanapun saudara berada. Kalau saya bisa menantang saudara, maukah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sebagai satu-satunya buat saudara. Karena keputusan saudara itu yang akan membawa saudara ke dalam great design, the grand design-nya Tuhan. Tuhan punya gambaran yang luar biasa buat kehidupan saudara. Dia punya rencana yang luar biasa. But would you terima Tuhan sebagai Juru Selamat saudara? Dan saya percaya bukan kebetulan saudara bisa di sini. Dan mungkin teman saudara invite saudara bisa berada di sini untuk ikuti ibadah ini, you know. Dan mungkin saudara buka Instagram and you see random person akan berbicara hari Minggu. And you're like, you know what? I'm just gonna go in and then tuning in. Let me tell you. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan saudara. Dan Tuhan gak pernah paksa saudara untuk mengikuti dia. Tuhan gak pernah paksa saudara untuk kasih kehidupan saudara buat dia. But if you do, saya percaya kehidupan saudara tidak akan sama lagi. You know? And whatever situasi apapun yang saudara lagi alami sekarang, know this, bahwa itu hanyalah gambaran kecil yang Tuhan lagi siapkan buat saudara. Tuhan mau ajarin saudara sesuatu, Tuhan mau kasih saudara sesuatu yang lebih besar. But would you trust Him? Would you give Him your life? Dimanapun saudara berada, this is the moment. Mungkin saudara udah menunda-nunda sekian lama gitu loh. Dari minggu-minggu kemarin Pastor Eko udah tanya-tanya, but saudara bilang, oh you know what, next week. What if this week is the day? Minggu ini adalah minggu yang saudara ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amen. So this is what we're gonna do. We're gonna pray a simple prayer, doa yang sangat simple saudara. And I believe doa yang simple ini akan merubah sejarah saudara. Akan merubah trajektori kehidupan saudara. He loves you so much, church. So are you ready? Saya akan berdoa dan saudara akan ikuti kata-kata saya. Amen. Let's pray. Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hari ini. Saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kini aku milikmu dan Engkau milikku. Pakai aku Tuhan untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Congratulations buat saudara yang mengambil keputusan tersebut. I believe Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan saudara. Amen. We're gonna sing a song. Why don't you saat ini just take this time benar-benar untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara dan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara. Amen. Amen. So let's worship together, church. Your heart is for me. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your armies of angels watch over me. You're always presence. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. Come on, if you believe, we sing this song together. I have never walked alone. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me.
You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk alone. I'll never be abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never, 'cause I have never walked alone. Sing it. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never, come on, we sing. Alone, I never will abandon. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk alone. I will never walk alone. Amen, amen. Saudaraku, sungguh pesan Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita hari ini. Dan thank you so much Gio, buat satu perkataan yang luar biasa yang hari ini engkau taat untuk menyampaikan bagi setiap kita. Dan jadi berkat bagi setiap kita yang di onsite maupun yang di online. Dan ini waktunya saudara untuk kita melangkah bersama Tuhan. Waktu kita berdoa kita sudah lakukan. Dan mari melangkah bersama-sama. Setelah ini saudara, ada after church hangout. Kita bisa bersama-sama saudara. Kita melangkah bersama-sama bersama Tuhan. Kalau bisa bersama, kenapa kita harus sendiri? Kita akan lanjutkan untuk menyembah Tuhan. Dan sebelumnya biarkan saya berdoa untuk setiap kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, ini setiap kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Yang meminta kami untuk melangkah bersama-sama kami. Sebab Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau sudah ada di awal dan Engkau sudah ada di akhir jalan kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami melangkah bersama dengan Engkau. Dengan satu kemenangan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, ini setiap kami Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami membuka tangan kami Bapa. Dan kami katakan sungguh Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami tahu bahwa Allah kami beserta dengan kami. Dan kemanapun kami melangkah Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menopang kami. Di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami percaya sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kami, Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada surga. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amen. 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 Selamat hari Minggu. You are faithful and you always will be. In every trial, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. In every hour, every minute, you have always been there. You are faithful and you always, in every trial, come on, hey. In every trial, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. 'Cause I have never walked alone, I've never been abandoned. You're my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk alone. I've never been abandoned.
Thank you, Jesus, because you are here and your presence is near. We love you, Lord. Amen. Have a great Sunday. See you next week. God bless you. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. I have never walked alone. I've never been the best. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. You're always faithful. You're strong.
are faithful and you always will be. Thank you, Lord. You're so good.